Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Sore itu, pendopo Kabupaten Tuban tampak berbeda dari biasanya. Cahaya matahari menjelang senja menembus sela-sela pilar kayu tua, memantulkan warna keemasan yang membuat suasana terasa hangat dan sakral sekaligus. Angin laut yang berembus lembut membawa aroma khas pesisir, berpadu dengan bau kayu dan kain tradisional yang memenuhi ruang pendopo. Mas Lindra berdiri di sisi panggung dengan sikap tegap namun santai, mengenakan batik bernuansa gelap yang mencerminkan kesederhanaan karakternya. Sebagai bupati, ia telah menghadiri ratusan acara serupa, namun entah mengapa sore itu hatinya terasa lebih tenang, seolah ada sesuatu yang akan meninggalkan kesan berbeda. Deretan tamu undangan mulai memenuhi tempat duduk. Para tokoh masyarakat, seniman, dan warga berkumpul dengan wajah antusias, menanti dimulainya acara pelestarian budaya yang menjadi kebanggaan daerah Tuban. Mas Lindra mengamati semuanya dengan penuh tanggung jawab, memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Ketika gamelan mulai ditabuh, suasana berubah perlahan. Denting saron dan kendang mengalun ritmis, menenangkan, seakan membawa hadirin kembali pada akar budaya yang selama ini dijaga. Mas Lindra menutup mata sejenak, menikmati alunan musik yang baginya bukan sekadar hiburan, melainkan identitas. Di tengah alunan itu, seorang sinden muda mulai melantunkan tembang pembuka. Suaranya mengalir lembut namun penuh tenaga, jernih dan dalam, membuat banyak orang terdiam tanpa sadar. Nama Niken Salindri disebut oleh pembawa acara, disambut tepuk tangan yang menghangatkan suasana. Mas Lindra membuka mata dan menatap ke arah panggung. Di sana, Niken duduk anggun dengan kebaya sederhana berwarna lembut, wajahnya tenang, sorot matanya penuh penghayatan. Ada sesuatu dalam caranya bernyanyi yang terasa jujur, seolah setiap nada lahir dari pengalaman hidup yang ia resapi sendiri. Tanpa ia sadari, perhatian Mas Lindra tertambat sepenuhnya pada suara itu. Ia bukan hanya mendengar, tetapi merasakan. Setiap bait tembang seakan berbicara tentang rindu, kesetiaan, dan keteguhan hati, membuatnya lupa sejenak pada segala kesibukan dan beban jabatan. Di atas panggung, Niken bernyanyi dengan sepenuh jiwa. Ia terbiasa tampil di hadapan banyak orang, namun sore itu ia merasakan getaran yang berbeda. Ada tatapan dari arah depan panggung yang membuatnya ingin tampil sebaik mungkin, meski ia belum tahu siapa pemilik tatapan itu. Ketika lagu berakhir, tepuk tangan menggema memenuhi pendopo. Niken menghela napas lega, lalu mengangkat pandangan. Di antara kerumunan, matanya bertemu dengan Mas Lindra. Tatapan itu singkat, namun terasa hangat dan penuh penghargaan. Mas Lindra mengangguk pelan, sebuah gestur sederhana namun tulus. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada isyarat khusus, namun bagi Niken, anggukan itu terasa berbeda, seolah menjadi pengakuan diam-diam atas apa yang baru saja ia persembahkan di atas panggung. Usai acara, Mas Lindra menghampiri para seniman satu persatu. Saat tiba di hadapan Niken, ia mengucapkan apresiasi dengan nada rendah dan penuh hormat, memuji suara dan penghayatan yang menurutnya jarang ditemui pada usia muda. Niken membalas dengan senyum sopan dan ucapan terima kasih. Meski singkat, percakapan itu meninggalkan kesan mendalam. Ada rasa dihargai bukan hanya sebagai pengisi acara, tetapi sebagai seniman yang dipandang setara. Malam itu, Mas Lindra pulang dengan pikiran yang tak seperti biasanya. Di sela laporan dan agenda yang menumpuk, suara Niken kembali terngiang di benaknya, menghadirkan kehangatan yang sulit ia jelaskan. Dan tanpa disadari oleh keduanya,
pertemuan sederhana di pendopo itu telah menjadi titik awal dari sebuah kisah yang perlahan akan berkembang, melampaui batas profesional, menuju perasaan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya. Amin. Hari-hari setelah acara di pendopo itu berjalan seperti biasa. Namun bagi Mas Lindra, ada sesuatu yang berubah secara halus. Di sela kesibukan menandatangani berkas dan memimpin rapat, pikirannya sesekali kembali pada suara sinden muda yang sore itu mengisi ruang pendopo dengan kehangatan yang sulit ia lupakan. Nama Niken Salindri kembali muncul dalam pembahasan internal ketika pemerintah daerah merancang program lanjutan untuk pelestarian seni tradisi. Tanpa banyak pertimbangan, Mas Lindra menyetujui usulan agar Niken kembali dilibatkan, keputusan yang terdengar profesional, namun di dalam hatinya ia tahu ada rasa ingin mendengar suara itu sekali lagi. Pertemuan berikutnya berlangsung dalam suasana yang lebih santai. Tidak ada panggung besar, tidak ada sorotan kamera, hanya diskusi ringan tentang seni, budaya, dan tantangan menjaga tradisi di tengah perubahan zaman. Mas Lindra mendengarkan dengan penuh perhatian saat Niken berbicara dengan mata berbinar tentang kecintaannya pada dunia sinden. Ia terkesan dengan cara Niken menyampaikan pandangannya, lugas namun penuh rasa hormat. Tidak ada kesan ingin menonjolkan diri, hanya keinginan tulus untuk berkarya dan menjaga warisan budaya agar tetap hidup di hati generasi muda. Bagi Niken, pertemuan itu membuka pandangannya tentang Mas Lindra. Ia mulai melihat sosok bupati bukan sekadar pejabat dengan jabatan tinggi, melainkan pribadi yang mau mendengar, menghargai pendapat seniman, dan tidak memandang rendah siapapun. Percakapan mereka mengalir tanpa terasa. Topik yang awalnya formal perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang perjalanan hidup, keluarga, dan pilihan-pilihan yang harus diambil dalam hidup. Ada tawa kecil yang muncul, memecah jarak yang sebelumnya terasa kaku. Setiap kali pertemuan berakhir, ada rasa enggan untuk segera berpisah. Mas Lindra seringkali menahan langkah sejenak, seolah masih ingin melanjutkan percakapan, sementara Niken pulang dengan perasaan hangat yang ia bawa sepanjang perjalanan. Lingkungan sekitar mulai memperhatikan frekuensi kebersamaan mereka. Beberapa staf melihat bagaimana Mas Lindra tampak lebih rileks saat berdiskusi dengan Niken. Sementara Niken terlihat lebih percaya diri ketika menyampaikan pendapatnya di hadapan pejabat. Meski demikian, keduanya tetap menjaga sikap. Mas Lindra sangat sadar akan batasan yang harus ia jaga sebagai pemimpin daerah, sementara Niken tidak ingin kehadirannya disalahartikan sebagai upaya mencari perhatian atau keuntungan. Namun perasaan tidak selalu bisa diatur dengan logika. Tanpa mereka sadari, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi ketergantungan kecil, keinginan untuk kembali bertemu dan berbagi cerita, meski hanya dalam waktu singkat. Beberapa foto kebersamaan mereka dalam acara resmi mulai beredar di media sosial. Tidak ada yang berlebihan, hanya dua sosok yang tampak berdiri berdampingan dengan senyum sopan, namun cukup untuk memancing rasa penasaran publik. Komentar netizen mulai bermunculan. Sebagian bernada positif, sebagian lain penuh spekulasi. Mas Lindra membaca sekilas lalu memilih mengabaikannya, sementara Niken mulai merasa gelisah melihat arah pembicaraan yang mulai melebar. Meski belum ada satupun perasaan yang diucapkan secara terang-terangan, keduanya mulai menyadari bahwa hubungan ini tak lagi sesederhana pertemuan profesional. Ada benang halus yang mulai mengikat, rapuh namun nyata. Dan tanpa mereka sadari, kedekatan yang tumbuh perlahan itu sedang membawa mereka menuju fase berikutnya, di mana setiap tatapan dan kebersamaan akan mulai dipertanyakan, baik oleh diri sendiri maupun oleh dunia di sekitar mereka. Sejak foto-foto kebersamaan mereka beredar di media sosial, suasana di sekitar Mas Lindra perlahan berubah. Bukan perubahan yang mencolok, melainkan bisik-bisik kecil yang mulai terasa saat ia melangkah di lorong kantor atau menghadiri acara resmi.
Tatapan orang-orang tak lagi sekadar hormat, tetapi juga penuh rasa ingin tahu. Mas Lindra mencoba bersikap biasa saja, namun sebagai pemimpin daerah, ia paham betul bahwa setiap gestur dan keputusan akan selalu diperhatikan. Di balik wajah tenangnya, ada kegelisahan yang mulai tumbuh, kekhawatiran bahwa kedekatan yang tulus bisa disalahartikan oleh publik. Di sisi lain, Niken merasakan tekanan yang lebih berat. Sebagai sinden muda yang namanya sedang naik, sorotan publik sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun kali ini berbeda. Komentar netizen tak lagi membahas kualitas suara atau penampilannya, melainkan mengaitkannya dengan sosok Mas Lindra. Beberapa komentar terasa manis, seolah mendukung kebahagiaan yang bahkan belum ia pahami sendiri. Namun tidak sedikit pula yang bernada sinis, mempertanyakan niat, posisi, dan masa depannya. Niken membaca semua itu dalam diam, mencoba kuat meski hatinya bergetar. Pertemuan mereka berikutnya terasa berbeda. Mas Lindra menyadari ada jarak kecil dalam sikap Niken, senyum yang masih ada namun tak sehangat biasanya. Percakapan tetap mengalir, tetapi ada kehati-hatian yang menyusup di setiap kata. Mas Lindra ingin bertanya, ingin memastikan perasaan dan kegelisahan Niken, namun ia menahan diri. Ia tahu, satu pertanyaan saja bisa membuka pintu yang belum tentu siap mereka lewati bersama. Niken pun berada dalam dilema yang sama. Ia ingin bersikap jujur tentang kegelisahannya, namun takut kata-katanya justru memperumit keadaan. Ia menghormati posisi Mas Lindra dan tak ingin menjadi beban atau sumber masalah. Di tengah suasana itu, agenda budaya kembali mempertemukan mereka di atas panggung yang lebih besar. Ribuan pasang mata hadir, kamera media menyala, dan setiap interaksi kecil mereka kini terasa seperti sorotan lampu yang tak bisa dimatikan. Saat Niken melantunkan tembangnya, Mas Lindra duduk di barisan depan. Tatapan mereka sempat bertemu sekilas, cukup singkat namun penuh makna. Ada ketenangan yang saling mereka kirimkan tanpa kata, seolah memberi isyarat bahwa apapun yang terjadi, mereka masih saling menghargai. Usai acara, mereka tidak berbincang lama seperti biasanya. Hanya sapaan singkat dan senyum yang tertahan, seolah keduanya sepakat menjaga jarak demi meredam perhatian publik yang kian memanas. Namun justru dalam jarak itulah, perasaan mereka diuji. Mas Lindra mulai menyadari bahwa kehadiran Niken bukan lagi sekadar bagian dari agenda budaya. Ada ruang kosong yang terasa setiap kali mereka tak bertukar cerita. Niken pun merasakan hal yang sama. Ia mencoba menenggelamkan diri dalam latihan dan jadwal pentas, namun setiap kali lagu selesai, bayangan sosok Mas Lindra kembali hadir, membawa pertanyaan yang belum terjawab. Malam demi malam berlalu dengan pikiran yang semakin penuh. Keduanya mulai bertanya pada diri sendiri, apakah rasa nyaman ini pantas diperjuangkan, atau justru harus dihentikan sebelum melukai banyak pihak. Dan tanpa mereka sadari, bisik-bisik di luar sana bukan lagi sekadar suara latar. Ia perlahan menjadi tekanan nyata yang akan memaksa mereka memilih, antara menjaga perasaan atau menjaga citra, sebuah pilihan yang kelak tak bisa dihindari. Keputusan untuk menjaga jarak bukanlah hal yang mudah bagi Mas Lindra. Setiap pagi ketika ia memasuki ruang kerjanya, ada kebiasaan kecil yang hilang. Kebiasaan menanyakan agenda budaya dan kemungkinan bertemu kembali dengan Niken. Kini ia memilih fokus penuh pada tugas, seolah kesibukan bisa menjadi tameng bagi perasaan yang tak ingin ia akui. Niken pun melakukan hal serupa. Ia menerima lebih banyak jadwal pentas di luar kota, sengaja mengisi hari-harinya agar tidak ada ruang kosong untuk berpikir terlalu jauh. Namun setiap kali kereta atau mobil yang ia tumpangi melaju, pikirannya justru kembali pada sosok yang ia tinggalkan tanpa penjelasan yang jelas. Jarak itu perlahan terasa dingin, bukan karena hilangnya rasa, tetapi karena banyaknya hal yang tak terucap. Mas Lindra kerap membuka ponselnya, mengetik pesan yang tak pernah ia kirim, lalu menghapusnya kembali dengan napas berat. Di sisi lain, Niken beberapa kali hampir menghubungi Mas Lindra, sekadar menanyakan kabar atau berbagi cerita kecil.
Namun bayangan komentar publik dan sorotan media selalu membuat jarinya berhenti sebelum menyentuh layar. Lingkungan sekitar mulai menangkap perubahan ini. Beberapa orang terdekat Mas Lindra menyadari bahwa ia tampak lebih pendiam, lebih sering melamun di sela rapat. Namun sebagai pemimpin, ia tetap menjaga wibawa, menyimpan kegelisahan itu rapi di balik senyum profesional. Bagi Niken, perubahan emosinya mulai memengaruhi cara ia bernyanyi. Suaranya tetap indah, namun ada nada sendu yang semakin terasa. Penonton merasakan itu, bahkan sebagian menganggap tembang-tembangnya kini lebih menyentuh, seolah menyimpan cerita yang tak terungkap. Takdir kembali mempertemukan mereka dalam sebuah acara budaya berskala besar. Kali ini, mereka hadir dengan peran masing-masing, namun jarak fisik dan emosional terasa jelas. Tidak ada obrolan ringan sebelum acara, tidak ada tawa kecil seperti dulu. Saat pandangan mereka bertemu, hanya ada anggukan sopan dan senyum tipis. Namun di balik sikap formal itu, hati mereka bergetar hebat, seolah ingin menembus batas yang sengaja mereka bangun. Mas Lindra merasakan beban yang semakin berat. Ia mulai mempertanyakan keputusannya sendiri, apakah menjaga jarak benar-benar melindungi semua pihak, atau justru melukai dua hati yang sedang belajar memahami perasaan masing-masing. Niken pun berada di persimpangan yang sama. Ia mulai menyadari bahwa menjauh tidak membuat perasaannya pudar, justru semakin jelas bahwa rasa itu nyata. Namun keberanian untuk mengakuinya masih terhalang oleh ketakutan akan dampak yang lebih besar. Media kembali menangkap momen kebersamaan mereka, kali ini dengan sudut pandang yang lebih dingin. Tidak ada lagi senyum hangat, hanya formalitas yang memancing spekulasi baru, seolah publik ikut merasakan perubahan yang terjadi. Komentar netizen pun terbagi. Ada yang menyayangkan jarak yang tercipta, ada pula yang menganggap semuanya hanya rumor yang berlebihan sejak awal. Mas Lindra dan Niken membaca semua itu dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Di tengah jarak yang sengaja dijaga, keduanya mulai menyadari satu hal yang sama, bahwa menjauh tidak selalu berarti melindungi. Justru dalam keheningan itu, perasaan mereka diuji lebih keras dari sebelumnya. Dan tanpa disadari, jarak yang mereka bangun perlahan mulai retak, membuka kemungkinan bahwa pertemuan berikutnya tak lagi bisa dihadapi dengan sikap setenang sebelumnya. Jarak yang semula dianggap solusi justru berubah menjadi beban yang semakin berat bagi Mas Lindra. Setiap hari ia merasa menjalankan tugas dengan baik, namun ada kekosongan yang tak mampu diisi oleh jadwal padat atau keputusan penting. Di saat-saat sunyi, wajah Niken selalu hadir tanpa diminta, membawa perasaan yang selama ini ia tekan. Niken pun merasakan hal serupa. Di tengah tepuk tangan penonton dan pujian atas penampilannya, ia justru merasa semakin sendiri. Sorotan lampu panggung tak mampu menghangatkan hatinya, karena ada satu sosok yang kini terasa jauh, meski secara fisik masih berada dalam lingkup yang sama. Kesempatan berbicara akhirnya datang secara tak terduga. Sebuah agenda kecil di luar kota mempertemukan mereka tanpa keramaian media dan tanpa protokol ketat. Hanya langit senja, angin yang pelan, dan suasana yang terlalu hening untuk diabaikan. Mas Lindra memulai percakapan dengan hati-hati, membahas hal-hal ringan seolah ingin memastikan suasana aman. Namun semakin lama, kata-kata itu terasa hambar, tak mampu menutupi kegelisahan yang jelas terlihat di wajahnya. Niken mendengarkan dengan tenang, namun matanya menyimpan banyak pertanyaan. Ia akhirnya memberanikan diri menatap Mas Lindra lebih lama, seolah meminta kejujuran yang selama ini tertunda. Keheningan yang tercipta terasa panjang dan berat. Mas Lindra menarik napas dalam, menyadari bahwa menghindar hanya akan memperpanjang luka yang belum sempat sembuh. Untuk pertama kalinya, ia berbicara bukan sebagai bupati, melainkan sebagai seorang pria dengan perasaan yang nyata. Ia mengakui bahwa kedekatan mereka telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, sesuatu yang tak ia rencanakan namun tumbuh dengan sendirinya. Ia juga mengungkapkan ketakutannya tentang tanggung jawab, citra publik, dan risiko yang mungkin harus dihadapi jika perasaan itu dibiarkan berkembang.
Niken terdiam, hatinya bergetar mendengar kejujuran itu. Ia pun membuka perasaannya, mengakui bahwa rasa nyaman itu telah lama berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya bertahan meski harus menelan banyak komentar dan prasangka. Namun kejujuran itu tidak serta-merta membawa kelegaan. Justru sebaliknya, mereka kini berdiri di hadapan kenyataan yang jauh lebih rumit. Mengakui perasaan berarti siap menghadapi konsekuensi yang tak bisa diprediksi. Mas Lindra menegaskan bahwa ia tak ingin Niken terluka oleh keputusan yang ia ambil. Ia ingin melindungi, bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai seseorang yang peduli dengan masa depan Niken. Niken pun menyampaikan hal yang sama. Ia tidak ingin keberadaannya menjadi beban atau senjata bagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan. Namun ia juga tak ingin terus berpura-pura bahwa perasaan ini tidak ada. Pertemuan itu berakhir tanpa janji besar atau keputusan pasti. Namun ada satu hal yang berubah. Jarak yang sebelumnya dingin kini digantikan oleh kejujuran yang hangat, meski penuh risiko. Saat mereka berpisah, ada pandangan yang tertinggal lebih lama dari biasanya. Bukan lagi tatapan ragu, melainkan kesadaran bahwa apapun yang akan terjadi, mereka tak lagi berjalan dalam kebingungan. Dan sejak malam itu, hubungan mereka memasuki fase baru. Bukan fase kepastian, melainkan fase keberanian, di mana setiap langkah ke depan akan menuntut pengorbanan yang lebih besar dari sebelumnya. Kejujuran yang terucap pada pertemuan itu membawa perubahan halus namun nyata. Mas Lindra dan Niken tidak serta-merta menjadi lebih sering bersama, justru sebaliknya, mereka semakin berhati-hati. Namun sikap hati-hati itu tak mampu sepenuhnya menyembunyikan kedekatan emosional yang kini tumbuh lebih jujur dan lebih dalam. Mas Lindra mulai merasakan tekanan dari berbagai arah. Beberapa kolega politiknya memberi sinyal samar, berupa nasihat singkat yang terdengar netral namun syarat makna. Ia memahami pesan itu dengan jelas, bahwa kehidupan pribadi seorang pemimpin tak pernah benar-benar menjadi urusan pribadi. Niken pun mengalami hal serupa. Pihak manajemen mulai menanyakan kabar yang beredar, mencoba memastikan bahwa fokus kariernya tetap terjaga. Nada bicara mereka terdengar profesional, tetapi Niken bisa merasakan kekhawatiran yang disembunyikan di balik kata-kata rapi. Isu itu akhirnya muncul ke permukaan melalui sebuah unggahan media daring. Tidak ada tuduhan langsung, hanya rangkaian kalimat penuh tanda tanya yang cukup untuk memancing imajinasi publik. Nama Mas Lindra dan Niken kembali disebut dalam satu napas, kali ini dengan sorotan yang lebih tajam. Netizen bereaksi cepat, komentar membanjiri unggahan tersebut, sebagian membela, sebagian mencurigai, dan tak sedikit yang larut dalam romansa yang mereka bayangkan sendiri. Cerita berkembang liar, jauh melampaui kenyataan yang sebenarnya. Mas Lindra membaca berita itu dalam diam. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya bekerja keras. Ia sadar bahwa satu langkah keliru bisa berdampak pada banyak hal, bukan hanya reputasinya, tetapi juga stabilitas yang selama ini ia jaga. Niken merasakan dampaknya secara emosional. Ia mencoba tersenyum saat latihan, namun beban pikiran membuat langkahnya terasa berat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah perasaan yang ia jaga layak diperjuangkan dengan risiko sebesar ini. Komunikasi mereka kini menjadi lebih jarang, namun setiap pesan yang terkirim terasa lebih bermakna. Kata-kata singkat, penuh kehati-hatian, namun syarat perhatian. Tidak ada janji, tidak ada rencana besar, hanya pengingat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi situasi ini. Dalam satu kesempatan, Mas Lindra menyampaikan kekhawatirannya secara jujur. Ia takut jika sorotan ini terus membesar, Nikenlah yang paling akan merasakan dampaknya. Sebagai sinden muda, masa depan Niken masih panjang dan rapuh. Niken mendengarkan dengan hati yang campur aduk. Ia memahami niat baik itu, namun juga merasakan perih karena seolah kembali dihadapkan pada pilihan yang sama. Bertahan atau mundur demi kebaikan bersama. Di ruang publik, gestur mereka semakin formal. Setiap pertemuan tampak kaku, seolah tak ada cerita apapun di baliknya.
Namun justru sikap itulah yang membuat publik semakin penasaran, membaca sesuatu yang tak terlihat di permukaan. Di balik layar, perasaan mereka diuji lebih keras dari sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk kebebasan emosional, hanya kesabaran dan pengendalian diri. Namun semakin ditekan, rasa itu justru semakin kuat, menolak untuk dipadamkan. Babak ini menjadi ujian nyata bagi keduanya. Rahasia yang mulai tercium publik memaksa mereka menyadari bahwa apapun pilihan ke depan, konsekuensinya tak lagi kecil. Dan di tengah hiruk-pikuk opini, satu pertanyaan besar mulai menggantung, apakah perasaan ini akan bertahan, atau justru runtuh sebelum sempat diperjuangkan sepenuhnya. Tekanan yang datang bertubi-tubi akhirnya mencapai puncaknya. Mas Lindra merasakan bagaimana setiap langkahnya kini diukur, setiap keputusan dibaca dengan kacamata kecurigaan. Bahkan hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatian kini menjadi bahan tafsir yang berlebihan di ruang publik. Dalam rapat-rapat penting, pikirannya masih mampu fokus, namun ketika malam tiba dan kantor mulai sepi, beban itu kembali menekan dada. Ia duduk sendiri, menatap lampu kota dari jendela, bertanya pada dirinya sendiri kapan hidupnya menjadi begitu rumit hanya karena satu perasaan yang tak ia rencanakan. Niken berada di titik yang tak kalah berat. Panggung yang dulu menjadi pelarian kini justru terasa asing. Setiap tepuk tangan seolah terdengar jauh, tak mampu menutupi kegelisahan yang terus menggerogoti pikirannya. Ia mulai merasa bahwa namanya tak lagi sepenuhnya miliknya, melainkan milik opini orang lain. Sebuah kabar yang beredar membuat suasana semakin keruh. Ada pihak-pihak yang mulai mengaitkan kedekatan mereka dengan agenda tertentu, narasi yang sepenuhnya tak berdasar namun cukup kuat untuk membentuk persepsi publik. Mas Lindra menyadari bahwa situasi ini tak bisa dibiarkan berlarut. Dalam keheningan, ia mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Bukan keputusan yang diumumkan secara resmi, melainkan sikap yang perlahan ia bangun, menjaga jarak lebih jauh, mengurangi komunikasi, dan menahan diri untuk tidak lagi berada di ruang yang sama dengan Niken. Niken merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Pesan yang dulu selalu terbalas kini sering tertunda, bahkan kadang tak mendapat jawaban. Ia tidak marah, tidak pula menyalahkan, namun rasa perih itu hadir tanpa bisa dicegah. Ia mencoba memahami dari sudut pandang Mas Lindra. Posisi, tanggung jawab, dan tekanan politik bukanlah hal yang bisa disepelekan. Namun memahami tidak selalu berarti mampu menerima dengan lapang dada. Pada satu malam yang sunyi, Niken menangis tanpa suara. Bukan karena disakiti, melainkan karena ia merasa harus merelakan sesuatu yang bahkan belum sempat ia genggam sepenuhnya. Perasaan yang tumbuh dengan indah kini terancam layu sebelum mekar. Mas Lindra pun tak kalah tersiksa. Setiap kali ia memilih menjauh, hatinya terasa terbelah. Ia tahu keputusannya mungkin terlihat dingin, namun ia percaya bahwa ini adalah bentuk perlindungan terakhir yang bisa ia berikan. Keduanya kini berdiri di persimpangan yang paling sunyi. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran, hanya jarak yang semakin melebar dan perasaan yang dipendam dengan rapat. Situasi ini jauh lebih menyakitkan daripada konflik terbuka. Publik mulai menangkap sinyal itu. Beberapa media menulis bahwa isu tersebut telah mereda, sebagian netizen mulai kehilangan minat. Namun bagi Mas Lindra dan Niken, cerita itu belum benar-benar berakhir, justru terasa semakin berat karena harus dijalani dalam diam. Di tengah keterasingan itu, ada satu hal yang tak bisa mereka sangkal. Perasaan yang tulus tak mudah hilang hanya karena jarak atau tekanan. Ia mungkin terdiam, namun tetap hidup, menunggu keberanian yang entah kapan akan datang. Waktu berjalan dengan cara yang sunyi namun pasti. Jarak yang tercipta antara Mas Lindra dan Niken perlahan meredam riuh di luar, namun meninggalkan ruang hampa yang justru memaksa keduanya berdialog dengan diri sendiri. Tidak ada lagi pelarian, hanya keheningan yang jujur. Mas Lindra mulai menyadari bahwa menjauh bukan serta-merta membuat hatinya tenang. Ia memang berhasil meredam sorotan, namun ada bagian dari dirinya yang terasa kehilangan arah. Di sela kesibukan,
ia menemukan dirinya lebih sering merenung, memikirkan makna kepemimpinan yang selama ini ia jalani. Ia mulai bertanya, apakah melindungi citra selalu harus berarti mengorbankan kebahagiaan pribadi? Pertanyaan itu muncul berulang kali, bukan sebagai pemberontakan, melainkan sebagai refleksi seorang manusia yang selama ini terlalu lama menomorduakan perasaan. Niken pun menjalani hari-hari dengan cara yang berbeda. Ia memilih untuk menepi sejenak dari hiruk-pikuk dunia hiburan, kembali ke akar, bernyanyi di ruang-ruang kecil, di hadapan orang-orang yang benar-benar datang untuk mendengar, bukan untuk menilai. Di ruang sederhana itulah, suaranya menemukan kembali kejujurannya. Setiap bait tembang yang ia lantunkan terasa lebih dalam, seolah membawa kisah tentang kehilangan, ketabahan, dan harapan yang tak padam. Penonton merasakannya, meski tak mengetahui cerita di baliknya. Tanpa disangka, sebuah rekaman penampilannya menyebar luas. Bukan karena sensasi, melainkan karena ketulusan yang terpancar. Netizen kembali membicarakan Niken, kali ini dengan nada berbeda, lebih hangat dan penuh empati. Mas Lindra melihat rekaman itu di suatu malam. Ia menonton dalam diam, merasakan getaran yang sama seperti pertama kali ia mendengar suara Niken di pendopo. Ada kekuatan yang lahir dari keikhlasan, sesuatu yang tak bisa dipalsukan. Di saat yang hampir bersamaan, sebuah musibah kecil di daerah pinggiran Tuban mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai figur publik yang disorot, melainkan sebagai manusia yang hadir untuk membantu. Tidak ada kamera besar, tidak ada panggung, hanya kerja nyata di lapangan. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Tatapan mereka bertemu, kali ini tanpa kecanggungan, tanpa jarak yang dibuat-buat. Hanya senyum kecil yang tulus, seolah berkata bahwa waktu telah mengajari mereka banyak hal. Mereka tidak berbincang lama, namun kebersamaan singkat itu cukup untuk menumbuhkan kembali rasa yang sempat terpendam. Tidak ada pembahasan tentang masa lalu atau luka, hanya kerjasama yang alami dan saling menghargai. Mas Lindra melihat Niken dengan sudut pandang baru. Bukan sebagai sosok yang harus ia jauhi demi citra, melainkan sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan mampu berdiri di tengah badai opini. Niken pun merasakan hal yang sama. Ia melihat Mas Lindra bukan sebagai figur yang menjauh, tetapi sebagai seseorang yang sedang belajar memilih dengan cara yang paling ia pahami. Rasa perih itu belum sepenuhnya hilang, namun kini ia diselimuti pengertian. Publik yang kebetulan menyaksikan kebersamaan mereka kali ini merespons dengan cara berbeda. Tidak ada sensasi berlebihan, hanya apresiasi terhadap sikap dewasa dan kepedulian yang nyata. Di titik inilah, cahaya kecil mulai muncul. Bukan cahaya kepastian, melainkan cahaya keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan dari cahaya itulah, langkah berikutnya mulai terbentuk, perlahan namun pasti, menuju babak penentuan yang tak bisa lagi dihindari. Cahaya kecil yang muncul dari pertemuan tak terduga itu perlahan tumbuh menjadi keyakinan baru bagi Mas Lindra. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus menghindari badai, tanpa pernah benar-benar menatap langit setelah hujan. Kini, ada dorongan kuat untuk bersikap jujur, bukan kepada publik terlebih dahulu, melainkan kepada dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang menjaga citra, tetapi juga tentang keberanian mengambil sikap dengan penuh tanggung jawab. Malam-malam panjang ia lalui dengan pertimbangan matang, menimbang setiap konsekuensi yang mungkin muncul jika ia berhenti bersembunyi di balik jarak. Di sisi lain, Niken merasakan perubahan sikap Mas Lindra yang halus namun nyata. Komunikasi kembali terjalin, tidak intens, namun jujur dan hangat. Tidak ada lagi kalimat yang menghindar, hanya keterbukaan yang dijaga dengan kedewasaan. Niken pun berada dalam proses yang sama. Ia belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti menuntut, tetapi juga memahami ruang dan waktu. Namun ia juga belajar bahwa meredam perasaan terus-menerus hanya akan melukai diri sendiri. Sebuah agenda budaya besar kembali mempertemukan mereka, kali ini dengan skala nasional. Media hadir lengkap, sorotan kamera tak terhindarkan.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi keputusan yang sedang tumbuh di hati Mas Lindra. Saat berdiri di atas panggung memberikan sambutan, Mas Lindra merasakan degup jantung yang berbeda. Bukan karena gugup, melainkan karena kesadaran bahwa setiap kata yang ia ucapkan kini memiliki makna yang lebih luas dari biasanya. Ia berbicara tentang seni, tentang ketulusan, dan tentang keberanian menjadi diri sendiri di tengah tekanan zaman. Kalimat-kalimat itu terdengar umum, namun bagi Niken, ia tahu ada pesan pribadi yang terselip di dalamnya. Ketika Niken tampil setelahnya, suaranya mengalun dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada kesedihan yang menekan, hanya kejujuran yang mengalir bebas. Penonton terdiam, larut dalam emosi yang tak terucap. Usai acara, kamera kembali menangkap momen kebersamaan mereka. Kali ini tanpa gestur kaku, tanpa jarak berlebihan. Mereka berdiri berdampingan dengan sikap tenang, seolah siap menerima apapun tafsir yang akan muncul. Netizen bereaksi cepat, namun kali ini nadanya berbeda. Banyak yang melihat perubahan sikap, kedewasaan, dan ketulusan yang terpancar. Spekulasi masih ada, namun tak lagi setajam sebelumnya. Mas Lindra menyadari bahwa berdiri di tengah sorotan dengan sikap jujur ternyata tidak semenakutkan yang ia bayangkan. Ia memang belum mengucapkan apapun secara gamblang, namun sikapnya telah menjadi pernyataan tersendiri. Niken merasakan kelegaan yang sama. Ia tidak lagi merasa harus bersembunyi atau membuktikan apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa berdiri sejajar, bukan sebagai bayangan dari isu, melainkan sebagai dirinya sendiri. Namun di balik ketenangan itu, mereka tahu satu hal. Babak ini belum berakhir. Keberanian yang baru tumbuh ini menuntut langkah berikutnya, langkah yang lebih tegas dan tak bisa setengah-setengah. Dan di ambang keputusan besar itulah, mereka melangkah menuju bab terakhir, di mana kejujuran tak lagi bisa disampaikan lewat isyarat, melainkan harus diucapkan dengan jelas, apapun risikonya. Hari itu datang tanpa tanda-tanda dramatis. Tidak ada gemuruh besar atau pengumuman mengejutkan. Namun bagi Mas Lindra dan Niken, pagi itu terasa berbeda, seolah semesta memberi ruang bagi sebuah keputusan yang telah lama menunggu untuk diucapkan. Mas Lindra memulai hari dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada lagi kebimbangan yang mengganggu pikirannya. Setelah melalui jarak, tekanan, dan perenungan panjang, ia akhirnya memahami satu hal sederhana, bahwa kejujuran yang dijalani dengan tanggung jawab jauh lebih kuat daripada kepura-puraan yang terus dipelihara. Niken pun bangun dengan perasaan yang sama. Ia tidak lagi dihantui rasa takut akan opini atau spekulasi. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi, ia telah memilih berdiri pada kebenaran perasaannya sendiri, tanpa mengorbankan martabat atau jati diri. Pertemuan mereka terjadi di tempat yang sederhana, jauh dari sorotan kamera. Tidak ada protokol, tidak ada panggung, hanya dua manusia yang duduk berhadapan dengan kejujuran yang kini tak lagi ingin disembunyikan. Mas Lindra berbicara dengan suara tenang namun mantap. Ia tidak menjanjikan hal-hal besar atau masa depan yang berlebihan. Ia hanya menyampaikan satu kalimat yang lahir dari kesadaran penuh, bahwa perasaan ini nyata dan layak dijaga dengan cara yang terhormat. Niken mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena harus semata, melainkan karena akhirnya ia merasa didengar sepenuhnya. Ia pun menyampaikan perasaannya, dengan cara yang lembut namun tegas, bahwa ia siap berjalan bersama selama itu dijalani dengan saling menghormati dan memahami batas. Tidak ada deklarasi cinta yang berlebihan. Tidak ada janji yang mengikat secara tergesa. Yang ada hanyalah kesepakatan diam-diam untuk melangkah dengan jujur, tanpa melukai siapapun, termasuk diri mereka sendiri. Beberapa waktu kemudian, publik kembali menangkap kebersamaan mereka. Kali ini bukan dari gosip atau spekulasi, melainkan dari sikap yang konsisten. Tidak ada yang disembunyikan, namun juga tidak diumbar. Keduanya tampil apa adanya, tenang, dan dewasa. Netizen pun bereaksi dengan cara yang lebih matang.
Banyak yang mulai memahami bahwa tidak semua kisah harus dijelaskan secara gamblang. Ada hubungan yang cukup dibaca dari sikap, dari cara dua orang saling menghargai di ruang publik. Media menulis dengan nada yang lebih berimbang. Judul-judul sensasional perlahan bergeser menjadi kisah tentang kedewasaan, tentang bagaimana dua sosok publik memilih berjalan tanpa drama, namun tetap jujur pada rasa. Mas Lindra tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Justru ia terlihat lebih utuh, lebih manusiawi. Keputusan-keputusannya tetap tegas, namun kini dibalut kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan batin yang panjang. Niken pun melanjutkan kariernya dengan cahaya yang berbeda. Suaranya tetap indah, namun kini membawa ketenangan dan keyakinan. Ia tidak lagi bernyanyi untuk membuktikan apapun, melainkan untuk menyampaikan kejujuran yang telah ia temukan. Bagi mereka, label bukanlah hal terpenting. Apakah disebut teman, pasangan, atau apapun itu, tidak lagi menjadi pusat perhatian. Yang terpenting adalah bagaimana mereka saling menjaga, di balik sorotan dan di tengah tuntutan hidup masing-masing. Dan disitulah jawaban dari pertanyaan yang sejak awal menggantung. Hubungan ini memang lebih dari sekadar teman, bukan karena status yang diumumkan, melainkan karena proses panjang yang ditempuh dengan kesabaran, keberanian, dan kejujuran. Kisah mereka tidak berakhir dengan ledakan emosi, melainkan dengan ketenangan yang dalam. Sebuah akhir yang tidak sempurna, namun nyata. Sebab dalam dunia yang gemar menilai dari luar, Mas Lindra dan Niken memilih satu hal yang paling sulit, menjadi diri sendiri tanpa kehilangan rasa hormat, dan mencintai tanpa harus berteriak.